Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kesempatan kali ini ya, kita akan membahas kembali tentang organ pernapasan pada manusia dan pada hewan. Ya, supaya melalui video ya. Mari kita langsung simak saja videonya sekarang. Oke, ya. Sambil diperhatikan. Nah, sebelumnya telah Bapak sampaikan bahwa alat pernapasan itu ada yang namanya hidung, ada laring, ada batang tenggorok, ya, ada cabang tenggorok yang warna hijau dan paru-paru tuh yang pink warnanya. Nah, kemudian udara masuk dan keluar lewat mulut. Tetapi selain lewat hidung, ternyata bisa keluar juga lewat mulut, ya, pernapasannya. Nah, tetapi kalau menggunakan mulut, itu tidak akan sebersih ketika kita bernapas melalui hidung, ya enggak? Nah, karena kalau di hidung itu akan disaring segalanya, ya, kotorannya, bibit penyakit dan lain-lain. Udaranya juga akan nanti lebih lebih hangat. Nah, pertama, jalannya pernapasan itu adalah masuk udara itu melalui hidung. Nah, udara ya, lalu kemudian hidung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu namanya tenggorokan. Tenggorokan ini merupakan alat pernapasan manusia kedua. Pada laring terdapat laring atau pangkal tenggorok, lalu trakea atau batang tenggorok. Di bagian dalamnya, antum lihat ini terdapat selaput lendir dan rambut halus yang selalu bergetar. Berfungsinya untuk menghalangi benda asing yang masuk ke paru-paru, ya kan? Nah, berikutnya laring itu pangkal tenggorokan, batang tenggorokan disebutnya trakea, lalu ujung trakea itu disebutnya bronkus. Ya, itu merupakan percabangan dari trakea yang menghubungkan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada. Ya, ketika paru-paru mengembang atau udara masuk, maka rongga dada juga ikut membesar. Nah, di bronkus ini cabang, lalu masuk ke cabang yang kecil-kecil, namanya bronkiolus. Ya, berujung kepada ujung paling kecil yang bulat-bulat, ya, yang kayak bolon, itu namanya alveolus. Di situ terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Banyak pembuluh darahnya di situ, ya, karena sebagai pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, berikutnya kita membahas tentang pernapasan pada hewan. Ya, di sini ada berbagai macam hewan yang mempunyai cara pernapasan yang berbeda-beda. Seperti misalkan kita lihat cacing. Cacing di sini pernapasannya adalah dengan kulitnya. Ya, karbon dioksida dan oksigen itu masuk dan keluar melalui kulit. Oksigennya diikat oleh darah dan karbon dioksidanya keluar melalui kulit. Yang berikutnya adalah belalang. Udara masuk melalui namanya spirakel, lalu mengalir ke trakea ke dalam. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di trakeola. Ya, karena inti dari pernapasan itu adanya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Keluarnya ini melalui yang dinamakan dengan spirakel. Lalu udara masuk lagi melalui spirakel. Ya, itu adalah pernapasan dari. Berikutnya adalah kadal. Kadal itu udaranya masuk melalui hidung, kemudian mengalir ke tenggorokan. Ya, di paru-paru, lalu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah.
ya pada alveolus seperti yang tadi, sama seperti di manusia ya, di paru-paru. Berarti ini mirip dengan sistem pernapasan pada manusia, yaitu dengan paru-paru. Betul. Berikutnya katak. Udara masuk melalui hidung, mengalir ke rongga mulut, lalu kemudian udara mengalir di paru-paru. Pertukaran oksigen terjadi di situ, di pembuluh darah yang ada di alveolus. Kemudian mengalir keluar melalui hidung lagi, ya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat ikan. Ikan itu airnya masuk melalui mulut, mengalir langsung ke insang. Insang yang warna merah di ikan ya. Nah, di situ terjadi pengikatan oleh darah di pembuluh darah pada insang. Mengikat apa? Mengikat oksigen. Nanti karbon dioksidanya keluar melalui mulut. Seperti itu. Nah, berikutnya burung. Burung sama, udaranya masuk melalui hidung, mengalir melalui tenggorokan, lalu kemudian sebagiannya itu mengalir di paru-paru, sebagiannya lagi mengalir di kantong udara. Ya, yang kemarin dibahas. Di situ terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu terjadi pertukaran ya udara dari oksigen menjadi alveolus di paru-paru. Karbon dioksidanya keluar melalui hidung. Nah, itu ya yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Dipelajari lagi maksudnya supaya antum ingat dan paham tentang materi ini. Insya Allah untuk minggu depan kita sudah mulai memasuki PTS atau UTS, penilaian tengah semester. Dibaca ya bukunya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.